Dulu ada ya kalau di saya ya di salah satu apa di salah satu restoran yang dulu itu wah hits banget. Nah kebetulan bagian dari Emerald Group namanya Hard Rock Cafe. Oke? Nah, di situ ada program namanya I Like Monday. Nah, itu banget. So, spiritnya walaupun ini hari Senin ya, walaupun hari waduh kayaknya seharian capek gitu ya. Happy apa? Karena saya ingin bercerita seperti biasa. Saya ingin hari ini eh, setelah setelah sesi ini, setelah kita ngobrol-ngobrol, setelah saya sharing, teman-teman punya spirit yang baru, semangat yang baru, dan menjalankan bisnis kita dengan lebih baik. Oke, okay. So seperti biasa, wah, selamat malam semuanya, selamat malam semuanya yang sudah menyapa saya di chat. Saya perhatiin semuanya satu-satu. Thank you very much sudah bergabung di sini. Ajak sebanyak-banyaknya temannya lagi. Downline-nya Kyung-hee. Oh, Kyung-hee. Oke, Kyung-hee. Oke, so malam ini saya mau sharing tentang kita punya tema di 2021 level up. Jadi seperti teman-teman tahu sepertinya di sini pusat keluarga AFC tahu bahwa sejak kita mulai di tahun 2021 ini tepatnya tanggal 3 Januari, betul? Wah, itu seru banget. Bukan begitu? Ya, seru banget dalam arti ada pressure, ada challenge, ada macam-macam lah gitu. Oke, ada berita ini, ada barang kurang apa semuanya begitu. Ini macam-macam akan kita tuh akan bangsa hit macam lah tuh. Halo, ada problem kah? Nggak ada ya? Berapa? Aman. Aman ya? Oke. Okay. So, ya. Cerita yang kita alami kayaknya selama 1 bulan ini, wah, luar biasa. Jadi, hari ini saya mau sedikit berbagi tentang mengapa sih kita perlu lewatin ini. Mengapa sih kita perlu level up? Kenapa sih yang namanya bisnis, yang namanya pertumbuhan yang besar itu harus melewati sesuatu yang namanya stepping stone atau batu loncatan. Oke? Okay? Nah, saya tuh suka banget sama satu sosok ya, teman-teman. Saya suka banget satu sosok yaitu Jack Ma. Oke? Okay? Jack Ma, founder dari Alibaba. Saya mau sharing sedikit tentang Jack Ma. Saya banyak sekali belajar dari Jack Ma karena dia datang dari bukan siapa-siapa, bukan dari keluarga apa-apa. Oke? Okay? Dia seorang guru bahasa Inggris. Dia tidak punya sama sekali yang namanya skill komputer, apalagi programming. Masih mending saya lulusannya masih komputer saya masih bisa programming. Tapi sama sekali Jack Ma itu sama sekali tidak punya background di bidang IT, di bidang komputer, di bidang digital. Tapi dia tahu mimpi besarnya, dia tahu. Oke, okay? Dia pengen membawa dampak di negaranya, di China dalam hal ini melalui internet. As simple as that. Oke, okay? So saya banyak baca tentang bukunya, saya banyak dengar, nonton, dia punya talk show, dia diundang di mana-mana. Saya sering banget nonton tentang dia, kata-katanya semuanya itu luar biasa menurut saya. So saya ingin sedikit berbagi sebetulnya Jack Ma itu awalnya seperti apa. Jadi ada satu film yang bisa dibilang ini hampir tidak pernah di-share dimanapun. Oke, okay? Ini tentang perjalanan Jack Ma. Jadi yang paling menarik dari Jack Ma adalah dia mendokumentasikan perjalanan hidupnya dalam membangun mimpinya, dalam mewujudkan mimpinya. Ya, saya mau share. Kita mau sama-sama nonton sedikit. Ya, oke. Okay. Nama filmnya itu Crocodile in the Yangtze River. Oke, okay? Ini satu film yang menurut saya bagus sekali dan
sangat amat saya rekomen untuk teman-teman semua nonton. Oke? Nah, saya mau share. Nonton di mana? Nontonnya kebetulan kalau saya nontonnya ini ada di YouTube dan memang dipublish di sana. Nah, ini saya ambil beberapa potongan ya. Ini benar kan Jack Ma kan? Saya mau start dari tahun 1995. Ya. Dari 1995. I searched the word beer. All info. Nah, when Jack returned to China, ini he tahun set up 95 China's nih. first internet company, China Bapak Ibu, Pages, teman-teman a ini sort tahun of yellow 95. pages for Chinese companies, which offered an online English language directory of Chinese companies and information. 我们在启动一场技术革命，观念革命，对，好几 Seorang guru bahasa Inggris tahun 95 dia ingin menciptakan yang namanya Yellow Pages-nya China, 然后把我录的那个声音也放出来， tapi dalam bentuk website. Sesimpel itu. Dia ingin bikin 这个就是 directory. 我们浙江省的省长外学员，然后我们在里面 Dia teleponin satu-satu 坐在这里面，欢迎参观浙江省。 perusahaan-perusahaan. Dia berusaha untuk With his mendekatkan. website up and running, Jack set out to find companies to advertise on his site. Kita lihat dia teleponin tuh satu-satu company-nya. Dia handle sendiri, dia teleponin satu-satu untuk advertise di 星河 website-nya dia. 姓马，叫马云。 Jack realized that he'd need the cooperation of the government, Nah, dia so he headed to Beijing hoping he could partner with the government body responsible for controlling information in the country. But Yeah. China's media and communications were strictly controlled. It meant partnering with the government on something as new as the internet was no small challenge. ini dia berusaha mendatangkan government. 我们呢主要是做这 Kayak 个传递信息 seperti 告 kayak 诉 Kementerian Kominfo-nya, Kementerian Komunikasinya di 在 China. 整个网上做宣传。那么我们有个域名叫中国黄页，这是在国际网络上注册登记的。因为外国人现在利用桌子上的电脑， Masih 他 kayak 已经 gini nih 知道 bentukannya. 中国和世界上什么地方买什么东西。他可以直接订货订给香港、订给台湾、订给新加坡，但他不会订到中国，因为中国在网上没有东西。我们自信能够做出比美国人更好的漂亮的东西。我希望能够得到各部门的支持，大家可是搞好以后，我来掌握外面的技术拿进来。真正的目的是为了将来发展中国自己的。 Goalnya mimpinya besar sekali. Dia ingin membantu 中国的 China. 信息和贸易信息， Dia yakin 介绍给 banget 全世界，把中国的经济、工业、贸易、文化、娱乐和教育全部去介绍给世界，促进中国与世界的交流。 Jack soon discovered that the government bureaucrats he met with had little interest in partnering with him. Few, if any, had heard of the internet, and they were reluctant to partner with an unknown English teacher. Dengarkan tadi ya. Mereka masih reluctant, mereka masih ada penolakan. Dan mereka tidak ngerti internet. Bahkan dibilang tadi barusan mereka nggak mau bekerja sama dengan seorang guru bahasa Inggris yang bahkan mereka nggak kenal. Especially in the sensitive area of media and information. Still, Jack continued to seek a government partner, visiting the National Sports Committee, for which he hoped to create a website to support China's Olympic bid. Nah, sekarang dia ke Kementerian Olahraga. 信息高速公路做宣传，把中国的体育全部放到电脑里去，让世界了解中国的体育。中国体育这个名字我们注册下来了。那么他说打开里面都空的，打开里面都空的。那么奥运会呢马上就开始。这件事情呢，你首先应该先约，办事程序应该你先约。你要不约的话呢？ Lagi-lagi yang didapat apa? 满意的回答。 Penolakan. 我想占领海外的市场，这是很重要。就是说， Nah, ini sesuatu yang menarik banget, 电脑打开以后， yang 都是外国的 selama 东西。 berapa tahun 打 ini 开电脑 ada 发 di 现 kepala 满 saya. 天遍地的都是外国的东西，这时候后悔就来不及。失败了也无所谓。 Ini, it doesn't matter if I fail, at least I passed 我 the 不成 test. 功，会有 Even if I don't succeed, someone will 这是 succeed. 首先一点，我希望中国人早点成功，不要再拖下去。 As Jack found out, 1990. Oke, ini tahun 95, teman-teman ya. Ini tahun 95 bagaimana Jack Ma berusaha untuk memperkenalkan internet di beberapa kementerian di sana. Dia believe banget sama mimpinya bahwa China membutuhkan yang namanya Yellow Pages-nya China. Dia udah punya website-nya.
Kemudian datang dia ke Kementerian Olahraga, dia minta untuk bisa membantu mengamplify, saya bilangnya, tapi ya itu artinya mengenalkan kepada dunia olahraganya China. Tapi lagi-lagi yang dia dapat penolakan. Tapi yang kita lihat, yang kita benar-benar bisa pelajari di sini adalah responnya. Buat saya, kuncinya Jack Ma itu bukan skillnya, tapi memang karakternya itu kuat sekali. Jack Ma dengan tegas dia bilang, pokoknya gua harus nyoba, gitu. Kalaupun saya gagal, seseorang pasti akan sukses, gitu. Dan dia percaya banget ini jawaban untuk negaranya, untuk China. Oke, ini tahun 95. Tahun 95, kalau saya jadi dia, mungkin saya udah give up. Definitely saya udah give up. Saya nggak punya skill di internet, saya nggak punya skill digital, dan kemudian saya punya mimpi yang terlalu besar dan jelas-jelas ditolak. Semuanya nggak ready dan semuanya tidak mau kerjasama dengan dia. Itu tahun 95. Mungkin kita pikir dia akan berhenti. Ternyata enggak. Tahun 99 dia mulai lagi. Namanya Alibaba.com. Okay. Alibaba.com, hoping small businesses would use the site 4 tahun kemudian Bapak to global trade. 我95年的时候，我记得我做出的决定，我自己跟自己讲，我可能改变了自己一生一辈子所从事的事业。而今天，我想把大家请过来，跟大家共同探讨以后至少5年、10年我们要做的事情。Kita lihat ya, ini benar-benar visinya dia 5 sampai 10 tahun ke depan. 爸爸，我们将做成怎么样？我想，从黄页的时候我就提过，黄页所要瞄准的对象不是国内战略，而是国际战略。我们所有的竞争对手不在于中国，而在于美国的规则。如果说第一，我们把阿里巴巴定位。So, yang pertama dia udah jelas positioningnya dia adalah global website. 就把它作为国际战略。我们不要把它定位。Bukan cuma domestic. 第二个呢，我想就是我们学会硅谷人的一种拼劲。Tahun 99 dia udah bicara tentang Silicon Valley. Kita kalau di Indonesia mungkin baru tahun awal 2011, 2012. 如果我们有这种精神，反正我上班了，就是8点钟上班，5点钟下班了 ，OK， 赶紧去其他地方。人家美国人强就强他的硬件，强就强他的系统建设，这方面确实比你高。但是玩信息玩软的，中国人的脑袋绝不比人长。我们在座的所有的人的脑袋绝不比人长。这就是我们敢跟美国人斗的东西。我们决定。Sampai sini yang saya pelajari itu 2 Bapak Ibu. Yang bisa kita pelajari semuanya, yaitu dia percaya sama mimpinya dan dia percaya sama timnya. Tadi dia bilang otaknya kita tuh nggak beda jauh, sama aja, sama pintarnya sama Americans gitu, dan dia yakin dia bisa compare sama Americans. So message saya untuk sampai sini adalah teman-teman di sini semuanya punya tim, oke? Teman-teman di sini punya downline. Ada juga grup-grup yang ada Doraemon, ada Futuristic, ada Bank of Samurai, macam-macam lah ya, oke? Ada banyak sekali grup-grup di sini. Maaf kalau ada yang nggak kesebut sama saya. Nah, pesan saya adalah selalu percaya bahwa tim kita itu adalah tim yang terbaik, oke? Push limitnya tuh harus dipush, sama seperti yang sedang kita alami di AFC. Kami benar-benar yakin setelah 1 bulan ini kita itu memang berada di track yang tepat. Oke, saya percaya banget dengan Pak Ernest. Saya percaya banget. Saya melewati 1 bulan ini, saya semakin percaya dengan Pak Ernest. Saya semakin percaya dengan Nico. Saya juga semakin percaya sama teman-teman Kazoku. Saya semakin percaya sama semua leader di sini bahwa ya, kalau kita sampai sebesar ini bukan karena saya dan Pak Ernest, tapi memang benar-benar kita punya tim yang kuat sekali. Kita punya satu keluarga yang kuat sekali, AFC Families. Oke? So, ini cerita tentang kalian bisa nonton aja. Saya benar-benar saja film ini. Saya pertama kali nonton ini itu tahun berapa ya? Mungkin sekitar 4 tahun lalu, dan ini
banyak mengubah mindset saya. Oke, tentang perjalanan seseorang itu luar biasa, dan apapun yang kita sebut halangan ya, apapun yang kita pikir dari inner kita, dari dalam gua nggak bisa, itu kalau nonton film ini buat saya nggak ada ceritanya nih. Selama kita punya mimpi, selama kita punya kemauan, udah semuanya selesai. Dalam arti semuanya memang bisa diberesin, semuanya memang bisa dikerjain aja. Asal kita punya modalnya itu, kemauan dan punya mimpi yang besar, tahu arahnya tuh mau kemana gitu ya. Nah, sama kayak AFC, kita kan dari awal kita benar-benar yakin AFC ini maunya jadi apa. Gitu. Kita mau jadi perusahaan yang multi level marketing, direct selling yang sangat besar, tapi punya integritas. Kita ingin melakukan sesuatu yang benar, mengubah industri kita dengan baik. Oke, nah sebentar saya ada gangguan, anak bayi saya datang. Oke, lagi seru-serunya si bayi datang. Ya, oke, so ini teman-teman nonton aja ya, sampai akhirnya kalau kalian tahu bahwa Alibaba itu IPO terbesar di dunia. Dia berhasil sukses menciptakan IPO dengan value terbesar di dunia. For just $67, Waduh, ada iklan. you can make as many videos as you want, and you never need to pick up a camera. Ini bayangin ini tuh annual meeting ya. Annual meetingnya perusahaan Alibaba. Dan ini juga mimpi kita di 2021 melakukan ini di GBK. Oke. Untuk bisa sampai sini, teman-teman, yang dilewatin nggak mudah. Yang dilewatin sangat amat berat. Oke. Tapi mereka bisa. Kenapa kita nggak bisa? Buat saya, apa yang kita lakukan saat ini adalah hal yang benar. Kita menjalankan cara-cara yang tepat. Dan saya yakin kita akan sampai di tahap ini. Oke. Ini saya sangat suggest nonton Crocodile in the Yangtze River. Oke? Yes, pasti bisa. Oke? Nah, saya mau share lagi. Saya mau share lagi Bapak Ibu mengenai Jack Ma lagi. Ya. Mana? Jadi, di akhir tahun 2020 kemarin, kalau kita terjadi sesuatu pada Jack Ma, kalau kita ketik ya, kita ketik di Google, top search-nya itu adalah Jack Ma missing, Jack Ma hilang, Jack Ma disappearance. Oke? Kenapa saya pingin share ini? Jadi yang terjadi adalah terjadi sesuatu misteri. Nah, ini benar. Terjadi suatu misteri di mana selama berbulan-bulan tiba-tiba Jack Ma tuh menghilang. Oke? Jack Ma tuh menghilang karena apa? Karena ada satu kritikan Jack Ma terhadap pemerintahnya. Oke? Itu di saat dia mau IPO lagi, perusahaannya namanya Ant Financial. Ant Financial itu kayak GoPay-nya kalau di Indonesia. Oke? Ant Financial. Dia mau IPO dan itu benar-benar akan jadi IPO terbesar di dunia mengalahkan Alibaba. Ya, Bapak Ibu. Namun apa yang terjadi? Dia tiba-tiba menghilang, dia ditekan oleh government-nya, pemerintahnya, ya sudah gitu. Tapi saya pingin sekali lagi belajar dari Jack Ma. Saya pingin kita semua belajar dari Jack Ma bahwa untuk yang namanya naik kelas, yang namanya level up, ada ujian yang harus kita lewatin aja. Oke? Pasti ada ujian yang harus kita lewatin. Dan kita harus bisa lewatin. Kalau kita mau lebih besar, kalau AFC mau lebih besar, kita harus lewatin. Kalau teman-teman di setiap timnya pengen lebih besar, pasti harus lewatin. Lewatin apa? Oh, lewatin ada yang komplain, lewatin ada yang kabur dari jaringannya, lewatin apa lagi? Lewatin ada yang ngerasa ini produknya nggak bagus gitu. Lewatin apa lagi? Lewatin teman-teman ya tahu lah, ada yang nekat undercutting, ada yang nekat jualan di marketplace. Oke, ada yang fitnah, ya. Macam-macam. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ya. Apa yang terjadi itu adalah ujian.
Oke, saya yakin kalau kita punya mentalitas, kalau kita memang punya kekuatan bersama-sama tim kita, pasti lewat. Itu yang saya yakin. So, malam ini saya benar-benar pengen kita semua belajar dari Jack Ma. Untuk ditolak berkali-kali, yes, ditolak berkali-kali juga satu ujian. Maju aja terus. So, Bapak Ibu, saya pengen share juga mengenai itu cerita saya mengenai Jack Ma. Betapa saya banyak belajar dari Jack Ma. Saya sangat suggest teman-teman di sini punya seseorang yang di look up, yang dipelajari, bagusnya aja, jeleknya buang-buang ya, supaya nggak baper. Inden juga ujian, Inden definitely juga ujian ya, ujian buat saya juga karena diocehin terus sama teman-teman ya, terutama Doraemon. Oke, so masuk mengenai Inden. Saya mau bilang Bapak Ibu, saya sangat paham, saya sangat dengar semuanya, keluhan, semuanya omongan gitu ya. Ada yang suportif, ada yang negatif gitu. Bagi saya, kita yang benar-benar member AFC harus positif semuanya. Kenapa? Don't worry, kita sudah pernah melewati even worse yang lebih buruk dari ini. Saya ingat banget bagaimana di awal-awal kita tidak punya barang sama sekali selama 3 bulan. Itu di awal, sama sekali loh Bapak Ibu. 3 bulan gak ada barang. Saya ingat bagaimana pahitnya saya dan Pak Ernest gitu, maju ke depan di sebuah LOP. Kita benar-benar minta maaf, kita tanggung jawab semuanya. Oke, Bapak Ibu, dan saat itu kan masih baru-baru ya, jadi banyak sekali omongan, kita baru booming tuh, duit udah masuk, foundernya mau lari gitu ya. Siapa yang lari? Orang saya banyakkan sepedaan ya. Ada juga omongan bahwa ya ini pasti kabur, bawa lari uang orang gitu. Tuh kan, bener kan gitu ya. Itu dulu waktu awal-awal, saya ingat banget. Tapi kita berhasil overcome itu. Mungkin itu ujian kita pertama. Oke, kita berhasil overcome itu dan kita lewatin. Dan kita berjalan dengan baik, berjalan dengan cepat dan sangat amat besar saat ini. Menurut saya ya, sangat amat besar. Sampai nah, awal 2021 ini terus terang buat saya hitnya cukup besar ya. Kita bisa ngelewatin, kemarin udah terima kan ya, udah di-share kan ya, surat cintanya di hari Valentine, bahwa kita sudah berbaikan gitu ya, kita udah saling memahami bahwa ada terjadi kesalahpahaman yang sangat amat besar gitu, dan itu kita udah berhasil lewatin. Kita berhasil lewatin semua ujian. Mengenai barang, sekali lagi jangan khawatir. Kalau dulu nggak, nih saya mau jawab sambil jawab ya. Kalau dulu nggak ada barang selama 3 bulan itu kenapa? Kalau dulu karena itu benar-benar luar biasa. Jadi itu good problem. Itu benar-benar kita baru mulai, teman-teman. Mungkin di sini banyak yang belum ada saat itu ya, belum bergabung sama kita. Kita tuh benar-benar baru mulai. Tiba-tiba masuk gerombolannya Kobudi Darwin. Oke, nah saya ada Lavina. Lavina jadi saksi saya nih bahwa saya nggak bohong ya. Bagaimana gerombolannya Kobudi Darwin termasuk dengan Lavina nih ngabisin produknya sampai benar-benar kita udah nggak ada barang aja 3 bulan gitu. Nah, habis itu ya udah kita perbaiki. Kalau sekarang terus terang kami terus berusaha. Bapak Ibu, saya mau sedikit share. Selama 1 bulan ini mungkin saya dan Pak Ernest itu dan Nico itu paling sering lah yang namanya hampir tiap malam tuh bisa nggak tidur gitu ya. tapi kami tetap semangat. Oke, kami berusaha ngeberesin semuanya. Semuanya apa? Semua fitnah-fitnah, semua halangan-halangan, termasuk yang paling utama adalah kehadiran produknya. Oke.
semua saya boleh sambil jawab ya, semua shipping kita pakai kok, mau darat, laut gitu ya. Yang belum ada adalah cuma ini aja, kantong Doraemon aja yang bisa masuk, atau pintu kemana aja yang masuk dari Jepang tinggal jebret muncul di Indonesia, nggak ada ya. Kalau ada itu sih saya seneng banget kalau ada pintu kemana aja. Oke, so Bapak Ibu, teman-teman sekalian, jangan khawatir soal barang. Bahkan besok pun kami terus berupaya untuk mengeluarkan barang seperti itu. Oke, jangan khawatir. Tidak akan sampai kosong, maksud saya tidak akan sampai benar-benar kami tidak dapat memenuhinya. Saya ingat banget salah satu yang memotivasi saya dan Pak Ernest untuk terus kerja keras selama satu bulan ini, yaitu waktu kita lagi seru-serunya tuh masalah yang itu ya, tahu ya, yang itulah pokoknya ya. Kemudian Dr. Luigi ngomong, yang semua Kazuku ikut hadir, terus Dr. Luigi ngomong bahwa saya dan Pak Ernest dan Michael itu tidak lari, gitu. Dan itu saya bahagia banget dengarnya. Saya benar-benar bahagia karena buat saya ini yang saya butuhin, yaitu trust. Gitu. Yang saya sangat apa ya? Sangat terharu dan benar-benar kayak oke, gue harus kerja lebih keras lagi untuk ngeberesin ini semua supaya barang lancar. Ini komitmen saya dan Pak Ernest sebagai manajemen AFC gitu, untuk memastikan bahwa barang akan lancar, Bapak Ibu. Oke, teman-teman sekalian, ini komitmen saya. Kalian boleh pegang omongan saya bahwa kami terus berusaha, don't worry, jangan khawatir. Oke, bahwa kalau emang inden, saya atas nama manajemen pasti saya minta maaf dan pasti kami akan tanggung jawab sampai semuanya beres. Kita push terus yang AFC Jepang, kita push terus, tidak ada hentinya kita push. Kita minta tolong, kita benar-benar begging ke mereka untuk memberikan kita prioritas. Ya Bapak Ibu, don't worry. Tolong doanya aja, tolong supportnya. Ada hal lain, X factor yang lain, pressure lain-lain dari teman-teman kompetitor mungkin, dari yang lain-lain itu kami sadar, kami benar-benar AFC Indonesia sadar bahwa memang kita sudah waktunya level up. Jadi tekanan seperti apapun nggak akan membuat kita goyah. Itu yang saya yakin. Karena saya tahu, saya benar-benar setelah 1 bulan ini, saya dan Pak Ernest tahu banget kita tuh nggak sendiri. Gitu. Ada teman-teman di sini yang benar-benar support kami, dan yang bisa dipegang dari saya adalah bahwa kami akan pasti bertanggung jawab. Apapun pasti akan kami tanya. Indennya udah lebih dari 1 bulan Pak, dari awal Januari bener. Saya nggak ada excuse untuk ini. Saya nggak akan ngeles apapun. Memang benar. Itu yang terjadi saat ini. So jangan khawatir. Saya benar-benar berharap tetap semangat. Ajak semuanya. Saya bahkan setiap kali saya dapat keluhan, saya bilang, hey, ayo dong, ajak saya ngobrol sama timnya, ajak saya Zoom gitu, biar mereka dengar langsung dari saya gitu ya. Beberapa tim di sini tahu banget bahwa setiap saya ngomong pasti saya ngomong seperti itu, bahwa saya bilang, ayo ajak saya supaya mereka nggak ragu, ajak saya Zoom, ajak saya ngomong, ajak saya untuk support teman-teman tim, semua tim yang ada di sini. Saya nggak pilih-pilih mau tim yang manapun, saya nggak pilih-pilih. Mau yang cuman baru mulai, saya nggak pilih-pilih beneran. Ajak saya akan ngomong, dan saya yakin kalau saya ngomong pasti lebih legit kan, lebih meyakinkan mewakili AFC gitu. Minta jadwalnya Pak Mike. Udah nggak usah, pokoknya tembak aja, mau yang ini ya, mau kapan tembak aja, saya pasti saya siapin waktunya. Oke? Nah, saya juga mau cerita lagi teman-teman, bahwa saya juga melihat fenomena nih. Sorry, ini saya pengen jawab nih. Kapan produk datang Pak? Gara-gara masuk AFC saya jadi stres. Suami marah-marah tiap hari, sudah invest 26 juta. Ibu, ayo sini, saya bantuin. Oke. Biar saya yang tanggung jawab. Gitu. Kalau boleh saya diajak ngobrol, ya.
gimana caranya buat bisa bantu supaya nggak dimarah-marahin, supaya nggak stres. Tapi saya benar-benar ngelihat fenomena baru. Saya ngelihat benar-benar fenomena baru nih, teman-teman, yaitu kemampuan beberapa tim menjual AFC dalam bentuk marketing plan-nya, dalam bentuk jaringannya. Oke, jadi saya benar-benar lihat fenomena, wah ini pada jago banget ya jualan padahal nggak ada barang. Gitu, saya benar-benar pelajari strateginya. Gitu, saya benar-benar lihat, oh bagus sekali ya, bagus sekali. Saya harus akui kreatif sekali. Jadi Bapak Ibu, saya pingin share sama Bapak Ibu bahwa buat teman-teman sekalian, bahwa justru di saat ini ada yang kreatif gitu ya, ada yang kreatif, ada yang kreatif dalam arti yang dijual benar-benar insentifnya, bisnisnya gitu ya, bonus-bonusnya lebih banyak itu. Nah, saya benar-benar minta tolong buat teman-teman buat lebih kreatif juga, sambil kami dari AFC Indonesia pasti mengusahakan produknya cepat datang ya. Kita coba shifting sedikit, lebih banyak memperkenalkan marketing plan kita, lebih banyak memperkenalkan kan kita support nih, kemarin kita support melalui NGO, bagaimana caranya fast track jadi samurai, bener ya. Kita pengen itu dipakai untuk teman-teman itu shifting sedikit mindsetnya untuk sambil saya terus berusaha mendatangkan barang lebih banyak dan lebih cepat untuk lebih banyak menjual program kita, insentif kita, bonus kita, marketing plan kita, seperti itu. Oke, betul Pak Mike main di jaringannya, yes. Kita coba shifting ke jaringannya. Oke, sementara saya jamin bahwa produknya pasti saya usahakan terus. Oke, nah saya di sini kayaknya aduh, udah banyak banget nih yang komen. Sebentar. Oke. Mengenai plan B, Bapak Ibu, saya juga mohon maaf ya Bapak Ibu ya, karena kami benar-benar sangat fokus untuk ngeberesin hal-hal yang paling penting di 1 bulan ini. Saya bilang plan B pun kita siapin, oke? Mulai produk-produk yang lain pun kita siapin. Kita nggak mau salah lagi, kita nggak mau begitu plan B ada tapi nggak ada BPOM-nya, seperti itu. Pasti saya usahakan untuk lebih cepat lagi plan B-nya, oke? Ya, pasti kita coba secepatnya ya. Mengenai produk pasti kami coba secepatnya. Nah, Bapak Ibu, saya pingin cari Lavina. Di sini ada Lavina nggak? Kayaknya tadi ada Lavina. Enggak bisa cariin Lavina nggak? Ya Pak. Soalnya saya nggak siap di materi saya sengaja mau adakan panggil Lavina. Oke, ini ya Lavina. Nah, kita mungkin shock kali. Memang nggak disiapin. Nah, Lavina. Siap. Sorry ya, ditembak ya Lavina ya. Pak. Lav. Ya. Apa kabar? Baik. ceritanya nih. Bener-bener baik. Baik aja Pak. Oke, happy to hear that. Lavina kan dari awal sudah ada di AFC ya. Kalau Lavina tadi nonton filmnya Jack Ma, itu Jack Ma waktu lagi briefing di apartemennya itu, dia sewa apartemen kecil dan mulai kantornya di situ. Itu ngingetin waktu kita mulai di kantor kecil dan di situ ada Lavina. Iya. Apa yang kita dulu percaya dari AFC setelah jadi saya dari awal itu kan masuk AFC langsung ke Pak Ernest. Ini suara sebelah ya atau putus-putus ya? Enggak, oke kok. Oke ya. Nah, terus ketemu Bu Hernan, ketemu Mike juga setelah ya saya join. Jadi saya Pak Ernest itu untuk
udah langsung takjub gitu, sama Pak Ernest. Jadi saya tadinya untuk seorang founder itu tadinya nggak tahu waktu ketahui pertama kali dari awal Pak cerita tentang produk sampai sedemikian detail soal contohnya oil aja harus pakai metode molecular distillation. Wah, takjub gitu ya. Tahunya kan harusnya bisnis aja deh gitu ya. Tapi wah takjub gitu ya. Terus jadi saya pikir wah ini sangat percaya sangat peduli kualitas banget. Jadi saya lihat di situ saya nggak lihat Pak Ernest itu cuma sekedar peduli bisnis, tapi benar-benar peduli kualitas mendatangkan produk itu nggak main-main. Jadi waktu kosong pertama itu saya juga udah ada hadir 3 bulan tapi saya percaya karena nggak mungkin Pak Ernest itu istilahnya sama Pak itu mengambil keputusan yang adalah produk datang kualitas nggak bagus gitu. Saya percaya pokoknya semua Pak Ernest karena ya kenal dari awal itu Pak Ernest gitu ya. Saya lihat satu hal ini sedikit ya Pak. Jadi panjang. Jadi gini teman-teman, nah Pak Mike ya. Jadi suatu malam pulang dari LO itu biasa lah kita cewek-cewek kadang suka pulang tembusin lewat pintu keluar di masuk mall itu Koputi waktu itu kan belum corona ya. Pak Mike itu muter gitu jalannya tetap harus lewat pintu masuk. Lewat sini Pak, udah yuk gitu kan. Ibu-ibu biar cepet gitu. Enggak loh, maksudnya saya lihat di situ tetap milih loh masuk sesuai dengan aturan yang seharusnya. Di situ saya lihat itu hal kecil, tapi menurut saya Pak Mike itu kan sering banget hal integritas KFC, tapi itu saya lihat betul dengan mata kepala saya. Pak Mike itu bukan cuma ngajarin tapi itu hal kecil yang saya wow ini sampel nih. Jadi dari contoh-contoh kecil itu sih Pak saya percaya. RMW dibuat atau RMW yang itu. Ya, itu sih Pak. Oke, Lav. Jadi menurut Lavina yang bisa dipercaya adalah memang kami founder itu memang komit dengan apa yang kami lakukan ya. Ya betul. Gitu. So thank you banget. Gue kayaknya juga nggak inget itu Lav. Gitu tapi ya memang. Ya tapi memang itu yang buat dari hal-hal kecil kita belajar mematuhi sesuatu itu adalah wujud dari integritas kita. Karena buat saya integritas itu bukan saat kita di depan manusia. Sebetulnya integritas kita itu paling jelas adalah justru saat kita memang lagi sendiri gitu. Saat orang lain tidak lihat, saat orang lain nggak tahu kita siapa gitu, and then kita melakukan apa, nah itu integritas. So jujur aja saya agak sakit juga dengan fitnah sana sini karena buat kami Pak Ernest juga waktu itu telepon saya kok kita kena hit keras sekali, padahal kita selalu berusaha untuk baik, menjalankan aturan dengan baik, melakukan hal-hal yang jujur gitu ya. Kalau ada apa-apa ngomong ke Kazoku, ngomong ke member juga apa adanya. Tapi kok kena kayak gini ya gitu. So buat kami ternyata pada akhirnya semuanya malah membuat kita lebih kuat. Dari sini saya tadi mikir gini lah, dari sini dari 1 bulan ini 1,5 bulan tadi siang saya teleponan sama Pak Ernest. Dari sini yang saya yakinin cuma satu, nggak ada jalan lain untuk KFC selain jadi lebih baik aja. Gitu. Pastinya nggak mungkin lebih buruk gitu, karena kita udah belajar, kita tahu harus berbuat apa sekarang, bagaimana menjaga bisnis kita, nggak overclaim, terus mengedukasi teman-teman member untuk jaga bisnisnya karena ini bisnis kita bersama. Kalau AFC ada apa-apa, terus terang ada banyak keluarga kita di sini yang akan terluka gitu ya, baik dari sisi kesehatan maupun finansial gitu. So kalau gue mau tanya satu lagi Lav, yang terakhir Lav. Yes, boleh Pak. Teman-teman kalau saya, kenapa saya ngefans sama Lavina? Karena buat saya Lavina itu bukan dari MLM, bukan dari
orang yang apa ya, yang getol MLM lah ya, walaupun sebelumnya ada ya Laf ya. Ya, tapi penjual aja. Penjual Sini saya- ya, produknya nggak ngerti jaringan, Lavina juga ya. Kemudian akhirnya Lavina bisa segede ini gitu loh. Saya juga ingat bagaimana Lavina itu support Budi ada nggak di sini? Budi ada nggak ya? Budi tuh udah sampai di lowest point, tapi masih dipegang tangannya, buat saya quote and quote, dipegang tangannya oleh Lavina, kemudian sekarang berhasil. Ya, jadi buat saya semua kuncinya ada di kita, semua kuncinya ada di leader. So, Lavina boleh tahu nggak sih, Lav? Boleh tahu nggak sih kalau Desember itu Lavina dapat berapa sih? kan Lavina bulanannya. Gue sih suka lihat di sosial medianya, serem banget. Iya, puji Tuhan Pak. Jadi kemarin itu Desember saya merasa terberkati sekali ya. Saya pikir tadinya akan down ya, termasuk di Januari lah gitu. Itu saya di 480 hampir 500 lah gitu. Jadi itu yang saya pernah dapat income segitu, cuman ya puji Tuhan aja. Tapi saya percaya ini bukan karena kekuatan saya tadi yang Pak Mike bilang bahwa seperti Budi itu memang saya juga dukung Budi, tapi Budi juga berusaha keras untuk support ini. Saya bisa seperti ini. Sebenarnya saya ngerasa belum besar gitu, masih banyak yang jauh lebih besar dari saya. Merasa ini saya sangat bersyukur karena tim saya hebat, jadi saya bisa di posisi ini, dalam arti dengan punya income segitu bukan karena kehebatan saya ya, tapi karena saya yang luar biasa. Saya mengucapkan, sebenarnya saya bangga banget sama tim saya mengucapkan banyak terima kasih, semua keras, jadi ini bukan kehebatan saya, tapi satu tim ini yang sama-sama bekerja, bukan karena saya sih Pak gitu. Yeah. Kalau Januari ya sama juga 400. Januari 400 juga? Iya, jadi cuma isi 20 juta kalau nggak salah. Jadi saya kaget juga, maksudnya Januari ini, wah bukannya nggak ada barang? Iya, makanya saya juga kaget ya sestabil ini gitu. Makanya saya jadi bukan Lavina Busido bukan sih? Lavina pengennya begitu Pak Busido. Lavina terakhir yang tahun lalu apa sih ranknya? Shogun. Ya, Shogun, tapi penghasilan di Desember Januari di atas 450 juta. Iya. Jadi Shogun di 4 bulan ya. Kalau dulu kan di finishnya baru gitu. Kalau ketemu saya beliin donat atuh. Siapa nanti di Lah. Iya. Nah, terus gue juga ngelihat banget strateginya Lavina saat ini tuh shifting lagi. I don't know apakah ini perasaan gue aja tapi gue ngerasa komunikasinya Lavina di sosial media itu strateginya mengadaptasi keadaan nggak ada barang gitu. Terutama kemarin setelah kita diminta untuk tidak mengedukasi, tidak overclaim, bla 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 seperti saat ini. Apa sih yang Lavina lakukan? Gue sih benar-benar ngeliat, ini Lavina langsung beradaptasi nih, langsung shifting nih. By the way, ini saya nggak minta loh ya, saya nggak minta Lavina ngobrol loh hari ini. Saya benar-benar tembak dia. Saya juga takut jangan-jangan Lavina nggak ikut Zoom, mati lah saya. Ikut Pak, tadi ring dulu di Ya makanya saya deg-degan kalau nggak ada Lavina, saya nembak siapa? Oh Yohanes nih ada. Jadi hadir. Iya, jadi sebenarnya sih bukan karena nggak ada barang ya, saya mulai shiftingnya. Jadi saya sudah mulai dari beberapa waktu yang lalu, sebelum dari kondisi barang ready itu, saya sudah mulai berpikir bahwa ketika kita sudah punya jaringan, sebenarnya kita harus bisa naik level. Jadi bisa level up itu sebelum kondisi barang ada itu. Jadi menurut saya ketika kita punya tim, kita udah nggak bisa cuma duplikasi untuk jadi seller Pak, tapi harus duplikasi jadi leader gitu. Makanya saya lebih untuk kasih training, untuk ya mengikut sertakan tim saya, yuk ikutan training bareng-bareng, jadi kita belajar bareng-bareng, sama-sama jadi leader. Karena visi saya di sini memang untuk create leader, bukan seller gitu. Saya berharap
yang saya bisa bikin di tim saya itu bukan cuma sekedar sukses di EF, bisa sukses di mana-mana gitu, karena dapat ilmu dari sini. Itu sih yang saya pengen dari saya. Jadi bukan cuma sekedar uang yang saya dapat, karena saya juga dapat itu dari Pak Mike, dari Pak Budi Darwin, dari Pak Erna. Saya dapat ilmu, dan menurut saya itu ilmu itu jauh lebih mahal harganya daripada sekedar uang ya. Berapa waktu bisa habis, tapi ilmu itu bakal bisa kepake kok. Walaupun memang mungkin suatu saat nanti udah harus di-upgrade, tapi tetap ilmu itu menurut saya berharga sekali. Jadi makanya saya ajak ya untuk ikut training bareng, untuk ikut Zoom bareng. Saya sendiri juga bikin training juga dengan pengalaman pribadi ataupun dengan hasil saya ikut training yang sebelumnya. Jadi itu sih Pak, jadi shiftingnya memang bukan isi barang kosong, tapi memang saya sadar bahwa karena visi saya memang mau create leader, jadi bukan cuman ngajarin untuk sekedar jualan barang gitu, tapi untuk menjual diri sih gitu. Oke. Nice. Ya, thank you ya Love. Saya appreciate banget, gue appreciate banget Lavina itu from day one ada di AFC dan sampai sekarang nggak pernah stop percaya sama kita. Saya rasa rewardnya Lavina saat ini bisa stabil di angka 400-an juta, itu amazing. Dan saya juga kenapa saya bangga banget sama Lavina juga salah satunya saya ngelihat Lavina nih dengan income segitu nggak jadi OKB. Gitu ya. Lavina, saya ngasih ngelihat kalau Lavina itu tetap jadi Lavina yang sama dari pertama saya ketemu, which is itu bagus banget. Itu benar-benar mimpi saya di AFC untuk create leader-leader yang memang berkarakter kuat, bukan cuma berpenghasilan yang luar biasa, tapi emang karakternya kuat, punya kemampuan untuk mengatur finansial pribadi kita dengan baik, dan lebih hebatnya lagi bisa menciptakan downline yang hebat gitu ya, yang terbantu oleh kita para leader. Love, thank you so much. Pak, sama-sama Ya. Pak Mike. Oke. Atas sharingannya juga luar biasa. Nanti pasti bakal nonton deh. Alright. Thank you. Saya mau nembak lagi boleh ya? Saya mau nembak Vera, mana Vera? Vera, ada Vera nggak? Tadi Vera ada di awal, Vera Huang. Enggak. Iya Pak. Minta tolong dong cariin Vera. Vera Huang ya Pak? Iya. Ada. Ini Pak. $400 juta sebulan. Aduh, banyak sekali ya. Ya, Vera. Apa kabar? Baik. Oke, Baik, Kak. Vera. Selamat malam. Gimana kamu? Susah nggak hidupnya sekarang? Dengan inden barang. Aduh. Lumayan. Boleh tahu nggak strategi kamu apa, Ver? Strategi pada saat barang tidak ada nih. Jadi saya tahu sih untuk saat ini nggak cuma saya, pasti semuanya juga susah ya. Tapi ya kita harus percaya kalau itu udah melakukan yang terbaik. Terus juga kita selalu dikasih info yang paling up to date ya, kayak misalkan Jepang lockdown, terus pesawat nggak lagi bermasalah penerbangannya gitu. Dampak-dampak yang lain tuh kita selalu diinfokan, dan kita bisa pakai info tersebut untuk edukasi member gitu, untuk orang lebih ke sana sih gitu. Terus juga paling gini sih, emang agak susah closing kalau memang gak ada barang, tapi kan alangkah bagusnya waktu yang ada sekarang ya kita edukasinya pertama barang memang akibat lockdown, terus juga permintaan banyak, kita bisa edukasi ke sana dulu, tapi kita pakai waktu ini untuk fokus lebih ke ngajakin rekan kita tuh untuk bisnis, karena kan bisnisnya bagus. Apalagi kemarin AFC kasih kita lihat ini sahamnya AFC tuh meskipun keadaan seperti ini tuh nilainya tuh nggak jatuh, nggak ini, masih tetap bagus. Itu juga kita bisa pakai buat prospek atau presentasi ke orang gitu, bahwa ini bukan perusahaan yang biasa aja gitu, maksudnya
dari backgroundnya, terus juga kita lihat dari nilai sahamnya juga bagus, jadi orang lebih tertarik gitu. Oke, so singkatnya, jadi Vera banyak meyakinkan downline sama prospek itu dari sisi perusahaannya, dari sisi seberapa kuatnya AFC, seperti itu ya. Ya, kurang lebih seperti Oke, itu. so yes, itu thank you juga, itu inputnya itu juga bisa kita pakai. Again, buat saya teman-teman di tim kalian itu, saya sangat suggest selalu ikut yang namanya NDO gitu. Terus kemarin cara fast tracknya untuk bisa samurai itu benar-benar program-program yang kita buat untuk kita semua berlatih, untuk kita semua latihan gimana ngebangun jaringan gitu. Jangan lupa di share ke downline-nya ya. Oke, Fer, thank you, Fer. Ya, sama-sama, terima kasih. Oke, coba satu lagi yang paling banyak ganggu saya. Rese banget. Nih, mana? Enggak. Coba Ya, Pak. tolong cariin saya dong Doraemon si Riana. Riana. Mana? Ada nih, Pak. Lutein di Singapura is more expensive. Oh ya? Oh gitu. Ini saya lagi bahas kalau satu yang masuk. Oh, oke. Ini saya baca ya. Nah, oke, Pak. Pak, Mana? hukum ya Pak? Iyalah. Nah, coba di sini cerita. Jadi kamu strateginya apa? Nggak ada barang seperti ini? Sekarang sih nggak ada barang, jadi kita udah main bisnisnya juga sih Pak. Jadi semuanya udah mulai kita ajak untuk jalanin bisnis. Barangnya itu kita pakai bagi-bagi Pak. Siapa yang punya barang dibagi dulu. Jadi orang pegang barang dua yang diamond bagi, semuanya berbagi. Siapa ada barang daftar dulu, kita daftarin semuanya terus bagi. Itu. Oke. Nggak ada yang ini, nggak ada yang pindah jaringan. Ada. Seperti kata Paniko yang bertahan berarti sama kita, yang bertahan berarti apa di tempatnya kan Pak? Pusing terus nih ya Doraemon ya. Oke. Enggak ya. Malah saya kalau timnya kalian sih saya appreciate karena rada-rada Spartan ya menurut saya sih emang. Jadi dari sosial medianya juga saya appreciate, aktif gitu ya. Banyak bonek ya, memang banyak bonek di sana sih. Terus ya memang kalian itu saya appreciate karena semangatnya, karena sosial medianya. Jadi terus spread hal positif, terus hati-hati semuanya saya minta tolong hati-hati jangan sampai overclaim lagi, jangan sampai ada yang undercutting, karena itu jangan sampai ajak-ajak, karena yang buat ajak-ajakin pindah jaringan hati-hati karena Nikonya juga makin ganas. Oke, jadi saya makin sering lihat laporan di ban, di suspend karena ajakan-ajakan pindah jaringan gitu ya. So thank you Diana. Thank you Pak, sama-sama. Nomor WA jangan lupa ya. Nggak dengar. Nomor WA nggak dengar. Udah di mute lagi tuh. Di mute lagi apa enggak? Oke, so teman-teman itu saya pingin mereka sharing, saya pingin mereka itu cerita apa sih yang dilakukan saat ini gitu ya. Bukan hal yang nggak mungkin untuk mendapatkan income yang terus besar gitu. Ini saya belum ngajak yang Bank of Samurai nih, mana nih ya. Jadi buat saya opportunity-nya masih ada.
gitu. Dan saya benar-benar minta tolong atas nama manajemen untuk jangan sampai kita overclaim lagi, karena kita ini benar deh teman-teman, kita ini saat ini cukup besar, MLM yang cukup besar, direct marketing, perusahaan direct selling yang cukup besar, gitu ya. Saat kemarin terjadi sesuatu sama kita, dibilang overclaim dan lain-lain, semuanya tuh langsung melihat, oke, dicek nih, jadi kita terhambat semuanya, gitu ya. Kita juga nggak nyangka efeknya jadi kemana-mana, gitu ya. Jadi saya minta tolong kerjasamanya, terus edukasi downline-nya, jangan overclaim, jangan melakukan hal yang tidak beretika di AFC. Oke. Kemudian saya mau share yang terakhir ini, saya mau share mengenai apa sih yang akan AFC lakukan itu ke depannya. Oke. Tenang, semuanya ini saya baca kok. Semuanya ini saya baca, oke. Saya nggak bisa jawab satu-satu mengenai produk. Mostly ini semuanya nanya mengenai produk, mengenai pengiriman. Saya nggak mau salah ngomong, tapi yang pasti saya dan Pak Ernest pasti mengusahakan yang terbaik, gitu ya. Percaya deh. Sampai tadi kita juga masih ngobrol sama Jepang, kita ngobrol sama presiden Jepangnya, pokoknya segala effort kita lakukan untuk teman-teman di sini. Jadi saya benar-benar minta tolong kerjasamanya, manajemen melakukan bagiannya, menjaga bisnisnya dari segala sisi supaya kita semua aman di sini. Saya supaya semakin banyak lavina yang dari seorang ibu rumah tangga yang dari awal berjuang sampai bisa dapat 400 jutaan per bulan, gitu ya. Saya masih pingin lihat banyak teman-teman yang lain mau ibu rumah tangga, bapak-bapak, anak muda, siapapun gitu ya. Saya bahkan pernah diajak, saya ditembak, benar-benar ditembak di sebuah tempat makan di dekat rumah saya sama teman-teman dari tim Nyako Budi Darwin, tapi mostly dari mereka itu umurnya masih SMA, masih belasan, gitu ya. Saya diminta untuk ngisi LOP mereka waktu itu. Oke, so saya juga nggak pakai mikir panjang. Buat saya, selama saya ada waktunya, pasti saya datang. Dan terjadilah saya bersama teman-teman AFC yang masih SMA itu. So, ini AFC, teman-teman, Bapak Ibu. Kalaupun kalian dalam kesulitan, saya akan maju. Oke? Kalaupun ada halangan dari regulator, dari manapun, dari kompetitor, kami yang akan berada di paling depan. Oke? Kami nggak akan cuci tangan, nggak akan apalagi kabur, gitu ya. Sayang atuh. Saya juga nggak pernah terpikir sedikit pun AFC itu hanya short term. Kita bangun AFC itu untuk long term. Oke? Kalau sekarang banyak glitch mengenai barang, mengenai plan B, ya kami mengakui ini pokoknya ini salah kami. Oke? Tapi kami tahu banget dari 1 bulan ini kami tahu yang kami lakukan kedepannya itu hanya semuanya akan menjadi lebih baik aja. Ya, buat saya masih pingin lihat teman-teman berjuang di sini. Saya benar-benar yakin kalau strateginya benar, kita pasti berhasil walaupun nggak ada barang. Tadi dibilang iya walaupun kita nggak semuanya bisa main jaringan, Pak. Tadi saya lihat ada pertanyaan itu karena kebanyakan itu kebanyakan user membernya. Betul. Untuk itu manajemen menyediakan yang namanya NDO. Manajemen menyediakan program-program untuk mempercepat jaringan teman-teman di sini, gitu ya, sambil menunggu. Jadi bukan berarti saya bilang pokoknya jalanin aja bisnisnya,
gitu. Barangnya udah nggak usah dipikirin. No, saya kan nggak bilang gitu. Buat saya, sambil kita menunggu barang stabil, harus ada plan dong. Kita nggak bisa diam-diam aja. Remember cerita tadi, Jack Ma dari tahun 95 sampai tahun 99, masa dia diam-diam aja? Kan enggak. Gitu ya. So, saya nggak akan diam. Komitmen saya adalah saya membantu semua masalah semua masalah teman-teman di sini. Nggak ada barang, saya yang maju. Kalaupun harus disuruh berhadapan sama yang teman-teman downline atau prospek yang komplain, majuin saya aja, gitu loh. Majuin aja saya. Nah, di sini tuh ada Angga, gitu. Coba colek Angga, tolong dong. Kalau leader-leadernya nggak bisa colek saya, gitu ya. Ini ada Angga. Boleh Angga ya, gue repotin Kak. Boleh Pak. Boleh lewat Gitu. aja teman-teman. Disampaikan Mas. Ya, gitu. Don't worry. Sekali lagi saya di sini hari Senin ini ada di sini untuk memastikan teman-teman di sini semua keluarga AFC untuk terus percaya sama kita. Jangan khawatir, oke? Karena kami nggak main-main. AFC di Indonesia ini nggak main-main. Kita punya mimpi yang lebih besar daripada ini, gitu ya. Terima kasih kalian untuk waktunya. Saya tahu AFC hadir di Indonesia untuk mengubah industri ini. Susah, tapi pasti kita berhasil kalau kita sama-sama jaga bisnis kita. Oke? Angga, Ya Pak. sudah. Oke, teman-teman, sekian sharing dan cerita. Seru ya teman-teman, tadi ada nobar. Nggak pernah ada nobar loh, ini baru Nggak kali ini. ada nobar. Nobar, nggak pernah Pak. Nggak pernah ada nobar ya, next time deh. Gitu. Kemarin saya juga sempat sempat sharing tentang di grupnya Cianika tentang selling skill. Gitu. Kalau di grupnya Lavina saya diminta ngomong tentang ekonomi outlook 2021. Jadi teman-teman, kalau feedback yang saya dapat nih, bukan saya buat nih. Feedback yang saya dapat sih waktu selling skill itu saya share itu, mereka bilang sangat praktikal dan sangat bermanfaat. So please let me know teman-teman. Jadi saya hadir di sini sebagai founder, bukan cuman buat dijadiin maskot gitu ya, maskot AFC gitu ya, yang kalau jalan harus slow motion enggak. So saya di sini sebagai founder AFC benar-benar untuk membantu kalian. Itu poinnya. Oke. Ya. Cara hubungin Pak Mike, sekarang saya punya manajer. Cara hubungin Pak Mike ada Angga di sini. Saya punya manajer Angga. Oke, mau dari Gresik, mau dari Kalimantan, manapun, kalau memang perlu bantuan saya, kita lakukan Zoom. Let's do it. Oke? Thank you very much. Arigato gozaimasu. Oke, thank you Pak Mike. Thank you juga teman-teman, waktunya udah nyempetin hari ini datang. Kita dengerin sharing bareng, kita dengerin cerita bareng dari Pak Mike. Oke, ini saya share nomor saya kalau yang mau kontak Pak Mike beneran ya. Luar biasa, Mbak. Oke, terima kasih kalau gitu. Thank you lagi buat Pak Mike udah nyempetin hari ini. Oke. My pleasure. Ya, thank you teman-teman semuanya. Kalau gitu, saya tutup. Tetap semangat. Semua.